Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Yang mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua, sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita ini selalu diberikan petunjuk hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam kondisi sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka dimudahkan, dilancarkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang mungkin sudah wafat, yang meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah, mudah-mudahan betul-betul mereka di sisi Allah diterima, dimasukkan dalam surganya Allah. Amin. Kita akan bicara tentang kisah penciptaan surga. Jadi sebelumnya kita sudah bahas awal mula yang diciptakan oleh Allah itu apa, gitu ya. Masih ingat ya Pak? Awal mula yang diciptakan oleh Allah itu adalah Arsy, yang kemudian adalah Al-Qalam. Sekarang kita akan bicara tentang Allah yang menciptakan surga dan nanti bagaimana surga tersebut. Kadangkala nun sewu, kita ini sudah merasa pantas untuk dimasukkan ke dalam surga. Ketika kita sudah merasa pantas untuk dimasukkan surga, kira-kira apa yang membuat kita merasa pantas untuk masuk ke dalam surga? Itu nanti juga akan dibahas di dalam pembahasan ini. Kira-kira masuk surga itu gampang atau angel? Ya, kira-kira masuk surga itu gampang atau angel? Padahal ada riwayat yang sahih dari riwayat Imam Al-Bukhari, min kulli alfin tis'umi'ah tis'awa tis'ina. Jadi setiap dari 1000 orang itu yang masuk ke dalam surga cuman satu, yang masuk ke dalam neraka itu 999 orang. Setelah kita ini masuk yang satu, apakah masuk yang 999 orang? Wallahu a'lam. Tapi insyaallah dilihat ini wajahnya wajah-wajah surga sudah. Mampir dulu apa enggak Pak? Ya, enggak usah mampir ya Bu ya. Ya, tapi lek salatin lambiar-lambiar ngono piye. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu, Allah itu berfirman kepada malaikat Jibril. Ya, Allah itu berfirman kepada malaikat Jibril, bicara kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah, pergilah, wis pergi. Pergi untuk apa maksudnya? Melihat surga. Ya, Jibril
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga. Maka kemudian Jibril itu melihat surga. Setelah melihat surga, kemudian Jibril itu datang lagi kepada Allah. Datang kepada Allah. Lah pas ketika menghadap kepada Allah, Jibril ngomong, "Wahai Tuhanku, demi kemuliaan, tidak ada seseorang pun yang mendengar tentang surga illa dakhalaha, kecuali dia itu pasti ingin masuk ke dalam surga." Ini kata-kata Jibril setelah melihat surga. Ya, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang surga pasti dia itu akan ingin masuk surga. Kalau dia tidak ingin masuk surga berarti ada sesuatu yang error. Ada sesuatu yang error. Di antara nikmat surga itu yang dibicarakan oleh Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara min qalbin basyar. Untuk bapak-bapak yang ketika ingat surga, jangan yang diingat itu cuma bidadari saja. Mosok sing lanang iki anggar mlebu surga mesti sing dieling bidadari. Lah marono ibu-ibu sing dieling apa? Mosok bidadara. Ono bidadara kira-kira. Nah, kemudian yang namanya surga, kemudian yang namanya surga itu diliputi, ditutupi, ya, ditutupi, diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya karena itu tadi kata Jibril, tidak seseorang pun yang mendengar tentang surga, kenikmatan-kenikmatan surga, mereka pasti ingin berupaya masuk. Maka surga itu oleh Allah ditutupi, diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian setelah ditutupi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, Allah menyuruh Jibril lagi untuk melihat lagi. Wis lihat meneh. Lihat lagi. Maka kemudian Jibril pergi dan melihat kepada surga untuk yang kedua kalinya. Melihat surga untuk kedua kalinya. Begitu melihat surga untuk yang kedua kalinya, dia kemudian datang lagi kepada Allah. Dia datang lagi kepada Allah. Ngomong apa dia? Dia ngomong, "Wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, sungguh-sungguh saya khawatir tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga." Ya karena memang untuk bisa masuk surga itu harus melewati hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci. Kenapa semua yang asik-asik itu yang diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Jenengan lah apal itu ya. Sabar Bu? Jenengan kok apal Bu Romaira? Ya memang begitu. Nah, kemudian selesai sudah. Berarti surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak enak. Berarti jenengan nanti kalau kepingin masuk surga, lakukan yang tidak enak. Ngaji ini enak ora? Bagi hawa nafsu gak enak Pak. Karena nafsu itu sifatnya inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada hal-hal yang jelek. Hawa nafsu itu akan selalu memperturuti sesuatu yang enak-enak menurut dirinya. Enak neng omah tak, delok TV, jagongan, HP-an, rokokan, ngopi, cedat-cedut enak. Tapi jenengan hari ini duduk di sini, dicepreti sama orang, ngaji, ya orang enak memang, betul ya Pak ya. Betul. Tapi jenengan masuk sini, makanya tadi saya bilang wajah-wajah surga insya Allah. Wajah surga. Oke. Jenengan lek dilem terus aku khawatir malam minggu ya. Ngaji itu kadang-kala memang kudu diweden-wedeni, lha ya. Wong kadang-kala diwedeni ora wedi.
Ini kadang ya diwedeni, kadang ya dielem. Hari ini tak elem jenengan. Ya, nanti di pembahasan berikutnya nanti jenengan tak etrek-etrek. Ya jenenge koyo layangan itu loh Bu. Ya kadang ya dilulur, kadang ya ditarik. Lan jenengan dilulur terus ya belaen. Tapi lan jenengan ditarik terus ya belaen. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pas ketika menciptakan neraka. Ya, ketika Allah sudah menciptakan neraka, maka Allah bicara lagi sama Jibril. Wes pergi ya kamu lihat itu neraka itu. Delok neraka ku piye. Lihat neraka itu. Jibril melihat neraka tersebut. Maka Jibril melihat neraka. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, setelah melihat neraka, Jibril itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Jibril? Wahai Tuhanku dan demi kemuliaan-Mu, tidak ada seorang pun yang mendengar, ya, tidak ada seorang pun yang mendengar berkenaan dengan surga yang mau masuk ke dalam surga. Ya, logika sehat, kalau mendengar tentang neraka termasuk siksaan-siksaannya, itu tidak akan orang mau masuk ke dalam neraka. Kayak seperti surga tadi, kalau dia mendengar tentang surga dan nikmat-nikmatnya pasti ngotot kepingin masuk surga. Akhirnya surga diliputi dengan yang tidak enak-enak. Lah, neraka itu diliputi sesuatu yang enak-enak. Jadi jenengan lek kepingin masuk neraka, lakukan yang enak-enak. Kalau pengen masuk surga, lakukan yang tidak enak. Wis milih sing ndi. Kalau kita minum jamu pahit, ya, sepakat ya, minum jamu pahit, tapi setelah minum jamu sehat insya Allah. Minum sirup itu manis, enak diminum, tapi setelah minum sirup, nah, diabetes. Wis saiki milih sing ndi. Ya ibarat iki ngono kuwi. Ibaratnya ngono kuwi. Nah, clear ya? Kemudian itu namanya neraka itu diliputi dengan syahwat-syahwat, kesenangan-kesenangan sing enak. Maka kemudian Jibril disuruh lihat lagi, delok meneh. Jibril melihat lagi. Setelah melihat lagi, Jibril datang kepada Allah dan kemudian Jibril mengatakan, Tuhanku demi kemuliaan-Mu, saya khawatir tidak ada tersisa seorang pun kecuali dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena neraka diliputi sing enak-enak, sementara karakter orang itu mesti kepingin sing enak, melakukan yang enak-enak. Kalau dia sudah melakukan yang sudah melakukan yang enak, khawatirnya Jibril kabeh masuk ke dalam neraka. Dan terbukti seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dari 1000 orang tadi yang masuk berapa? 999. Nah, nanti akan kita bahas angel lopo gampang. Kita ambil faidah dari konteks ini. Mungkin jenengan posisinya memahami sifat surga, sifat neraka dari hadis tadi itu. Ya. Kalau surga itu sesuatu yang mulia, Pak. Semua orang itu pasti pengen masuk surga. Semua orang itu pasti masuk surga. Dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu, yang tadi sudah saya katakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara min qalbi bashar. Ya, kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit di dalam hati manusia. Itu surga. Kalau nanti di dalam Al-Quran ada umpama contoh-contoh kenikmatan, tajri min tahtihal anhar umpamanya, di bawahnya mengalir sungai-sungai, ojo dibayangnya sungai berantas, sungai apa ojo. Jangan. Termasuk di sana itu ainan fiha tusamma salsabila, dari situ
campurannya itu zanzabila. Apa zanzabila itu? Zanzabila itu jahe. Ojo dipikir jahe ini surga kaya di sukun ojo. Iya, kaya STMJ ngono ojo mikir ngono. Engko dong-donge maling ini jenengan. Lah apa ado-ado ping jahe kok leren nang surga, di sukun akeh. Ya ngono kok akhirnya malah. Jadi nama-nama yang ada di dalam surga itu hanya sebatas nama. Untuk menggambarkan saja, lalu kita membayangkan jahe yang diminum enak itu di dunia, apatah lagi di surga. Wis pokoknya gak ono sing padha dengan yang namanya dunia, dan nikmat-nikmat itu tidak akan pernah sama dan tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terlihat dan tidak pernah terdengar. Maka di dalam surah As-Sajdah muncul fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Memang disembunyikan oleh Allah. Nikmat-nikmatnya disembunyikan oleh Allah. Lalu diketokno tenanan, wah salat kabeh wong-wong. Kalau nikmat-nikmat surga diketokno ngiglo ngono ya wis gak ada yang mau maksiat wis. 5 waktu. Iya, 5 waktu tepat waktu di nguar dhewe. Memang disembunyikan oleh Allah. Termasuk neraka itu pun juga disembunyikan oleh Allah. Lah diketokne jenenge wong dipentung siraya jur ditumbuhkan lagi dipentung maneh diketokne ngiglo ya ora ono sing ninggal salat. Tapi sebenarnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan kepada Rasulullah SAW itu oleh Allah sudah disuruh menerangkan Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Wis pokoknya surga itu wis enak-enak, dan ini pernah saya sampaikan di beberapa waktu sebelumnya. Enggak saya ulang kembali, kok malah gak mari-mari. Nomor 2, jenengan mesti bertanya, kenapa mesti Jibril? Dalam segala hal mesti kenapa Allah Subhanahu wa taala itu larinya ke Jibril? Dalam segala hal tahu Pak? Maka apa sih sebenarnya kedudukannya Jibril itu apa sih kedudukannya Jibril itu? Kedudukannya Jibril di antara malaikat yang lain itu, kedudukannya Jibril itu apa, bagaimana, kayak apa? Maka seringkali disebut Jibril itu adalah Sayyidul Malaika, bendorone para malaikat, pimpinane para malaikat, itu Jibril. Jenengan ojo jenengno anak jenengan dengan sebutan Jibril ya. Lo bener, saya punya kawan anak itu jenengno Jibril. Iki wong iki kurang ajar kok gak duwe jeneng sih. Anak itu jenengno Jibril. Lu koyo kentekan jeneng kok. Enggak boleh, jangan begitu ya. Pakai nama aja yang lain. Nah, Jibril itu digambarkan oleh Al-Qur'an. Jibril itu digambarkan oleh Al-Qur'an, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sam'a billah. Ini gambarannya Jibril alaihi assalam. Jibril itu adalah rasulin karim, utusannya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Pertanyaan saya, Allah butuh Jibril atau tidak? Kenapa jenengan mengatakan tidak? Bingung deh jawabnya. Gusti Allah itu tidak akan pernah butuh kepada makhluk. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu juga al-ghaniyyu. Jangan artikan kata-kata al-ghaniyyu itu maha sugih ngono ndak. Coba jenengan buka lagi di fikih Asmaul Husna. Allah al-ghaniyyu itu Allah tidak akan pernah bukti ya. Jadi bukti-bukti Allah sebagai al-ghaniyyu itu tidak akan pernah butuh kepada makhluk. Loh Pak, kenapa mesti ada Jibril? Sudah pernah saya sampaikan di sini ya Pak. Allah itu bisa saja menyampaikan wahyu kepada Rasul tanpa bantuan siapapun. Tapi kenapa mesti ada Jibril? Itu namanya iradah. Surah Al-Buruj mengatakan fa'alul lima yurid. Allah itu berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan. Sakarepe Allah.
Boleh tidak saya mengatakan Allah itu sakar PDW? Boleh ya? Allah itu fa'alu lima yurid. Apa artinya fa'alu lima yurid? Allah itu ya sakar PDW itu mau. Tidak ada yang mengintervensi. Apa intervensi kesimpulan apa? Ngatur. Tidak ada satu orang pun makhluk pun yang bisa mengatur kebijakannya Allah. Ya, itu nanti masuk ke ranah al-qawiyyu dan al-matin. Jangan buka lagi di fikih Asmaul Husna tentang apa makna al-qawiyyu itu. Tidak ada yang bisa mengintervensi kebijakan Allah, dan semua keputusan itu Allah, dan tidak ada satupun yang bisa menolak ketika Allah sudah memutuskan. Itu maksudnya ke irodah. Ketika Allah itu pakai Jibril untuk menyampaikan wahyu, itu irodah. Lupa Allah itu kan juga bisa memberikan rezeki, karena Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Wahhab, Allah itu Al-Fattah. Tapi kenapa ada malaikat Mikail yang juga mengatur hujan? Itu irodah namanya. Loh, Allah punya irodah enggak? Allah punya irodah. Kalau orang-orang Asy'ari menyebut kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Allah punya irodah. Dan irodahnya manusia, irodahnya Gusti Allah itu tidak bisa disetir oleh irodahnya manusia. Tidak bisa irodahnya Allah tidak bisa disetir oleh irodahnya makhluk. Nah itu makanya nanti kalau jenengan membaca ayat, kadangkala Allah menggunakan nahnu. Allah menggunakan nahnu. Ojo salah paham. Wong Gusti Allah itu ahad kok. Kenapa Allah menggunakan nahnu? Sementara nahnu itu artinya kami. Nah yuk, gimana jenengan mengkompromikan antara ahad dengan nahnu di situ? Kadangkala Allah juga menggunakan kata ana. La ilaha illa ana fa'budni. Kadang Allah pakai ana, tapi juga banyak sekali di dalam Al-Quran Allah menggunakan nahnu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu apa maksudnya nahnu? Yaitu hubungannya dengan konsep-konsep seperti ini. Rata-rata ayat-ayat yang menggunakan nahnu, di situ Allah melibatkan unsur yang lain. Ya, rata-rata ketika Allah menggunakan kata nahnu, Allah itu melibatkan unsur yang lain. Contoh, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Di situ ada wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Mencatat ma qaddamu, apa-apa yang mereka langkah, yaitu apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Yang nyatet ternyata siapa? Raqib Atid. Ada kata-kata lagi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Siapa ternyata di situ? Jibril. Allah melibatkan unsur-unsur yang lain. Allah merujuk yang lain-lain. Nah itu, jadi jangan salah paham. Allah itu tetap ahad. Nah, malaikat Jibril ini adalah Rasulin Karim. Ingat, utusan. Jadi tidak boleh dijadikan Tuhan, apalagi dengan 3 unsurnya. Nah, sekali membicarakan agama yang lain gak repot itu. Allah itu harus ahad, tidak bisa dibagi menjadi 1 dalam 3, 3 dalam 1, tidak iso. Rohul Kudus itu adalah Jibril, dan dia bukan Tuhan, tapi di dalam Al-Quran disebut dengan siapa? Rasulin Karim. Kenapa disebut laqaul Rasulin Karim? Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Rasul Muhammad SAW. Dan setiap bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan, itu namanya Jibril selalu turun untuk menemui Rasulullah Muhammad SAW. Ibu, bapak, surat utuh yang terakhir turun itu adalah surat An-Nasr. Coba jenengan lihat dalam Al-Quran, surat An-Nasr itu ditaruh paling belakang atau tidak? Ternyata ditaruh yang paling belakang adalah surat An-Nas. Yaitu
Allah mengutus malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan dengan sistem tauqifiyahnya Al-Quran. Sehingga malaikat Jibril hanya mengatakan do'huna ya Muhammad, do'huna ya Muhammad, do'huna ya Muhammad. Ini letakkan di sini Muhammad, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini. Nah itu qaul Rasulul Karim. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Coba jenengan di dalam Al-Quran lihat. Yang ditaruh pertama apa? Al-Fatihah. Kenapa tidak Al-Alaq? Nah itulah tauqifiyah. Melalui malaikat Jibril Allah menata itu. Nanti lihat di dalam surah Al-Qiyamah juga. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Dan jika kami telah membacakannya, maka fattabi' Qur'ana, maka ikuti bacaan-bacaan itu. Itu clear ya Pak? Rasul Karim. Malaikat Jibril itu adalah dikuatin. Nah, punya kekuatan. Luar biasa kekuatannya itu. Ketika Rasulullah ke Thaif dilempari pakai batu sampai muka berdarah. Itu malaikat Jibril kan datang. Muhammad, kalau kamu mau itu gunung itu tak angkat, tak belek ini kepada mereka. Itu malaikat. Kalau hanya sekedar mengangkat yang namanya gunung saja dilemparkan kecil itu. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Udah jangan. Kemudian Nabi Muhammad berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu malaikat. Lek menghancurkan Indonesia itu cukup satu malaikat itu cukup. Tidak butuh Gusti Allah kegedean. Itu cukup malaikat situ turunan di Indonesia jurnalnya iso. Berbagai maksiat yang gak karu-karuan. Masya Allah. Buh ya apa model. Jam tangannya 11 juta itu. 11 miliar. Tapi memang benar Pak, jenengan itu mencoblos itu memang untuk mewakilkan semuanya Pak. Betul, rakyat itu pengen rumahnya mewah, sudah diwakili sama mereka Pak. Iya, rakyatnya itu kepingin gaji yang gede, sudah diwakili sama mereka Pak. Iya. Rakyat itu punya pengen motor, mobil yang mewah-mewah, bagus-bagus, sudah diwakili sama mereka. Ada Ferrari, ada Ducati, McLaren, dimiliki semua. Rakyat cukup mewakilkan saja. Makanya lek nyobos kok merem aduh. Pas lagi butuh ngono koyo ngemis-ngemiso, koyo apa-apa. Pas tas-tasan dadi ngono koyo yo. Mari dilungkas wis. Lali. Malaikat Jibril melayu rono sih Pak. Malaikat Jibril itu dikuatin, punya kekuatan. Terus gak ono sing ngalahno malaikat. Kecuali Gusti Allah ya, otomatis. Malaikat inda dzil arsyil makin. Di sisi zat yang memiliki arsy, dia itu makinin, dipercaya. Jadi malaikat Jibril itu adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan Gusti Allah. Ya, berarti dalam hal-hal tertentu itu Allah Subhanahu wa taala memberi mandat kepada malaikat Jibril. Tapi ingat ya sekali lagi, Allah gak butuh malaikat Jibril. Itu hanya iradah titik. Jangan dikait-kaitkan yang aneh-aneh. Baik, terus malaikat Jibril itu muta'in. Ditaati. Ditaati piye maksudnya? Semua malaikat-malaikat yang ada di langit, yang di bumi, semuanya itu mengikuti perintahnya Jibril. Yang Allah itu mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Tamma amin, dia itu malaikat Jibril itu amanah. Maka Rasul disebut juga dengan al-amin. Ndak ono ceritane malaikat korupsi iku ka ono. Umpamane namanya ayat Al-Qur'an yang 6324 ayat umpamane. Engko maru dikorupsi sing dikekno mek sing dikekno mek 6.000. Sing 324 gak dikekno ka ono ceritane malaikat ngono itu.
Maka ini konsepnya bantahan kepada orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah dikorupsi sekian banyak, sekian ribu. Tidak ada yang dikorupsi, tidak ada yang dikorupsi. Namanya saja thamma amin. Ya, tidak ada satupun ayat, tidak ada satu huruf pun yang dikorupsi yang tidak disampaikan oleh malaikat Jibril. Semuanya disampaikan. Dan demikian juga Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu tidak mungkin menyembunyikan kebenaran-kebenaran. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, itu salah satu ayat yang menyebut tentang sifatnya malaikat Jibril. Termasuk juga nanti di surah An-Najm, saya tambahkan dikit di sini. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la tumatanna fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. An-Najm. Malaikat Jibril tadi kan namanya kuwah ya, dikuatin. Di sini diulangi lagi di An-Najm pakai syadidul quwa, sangat kuat. Termasuk dzumirratin, punya kecerdasan, pinter. Lah iya, lek ngalamono malaikat goblok iki piye ceritane? Ya ora mungkin toh jenenge ono malaikat goblok iki ora mungkin. Maka disebutkan dengan dzumirratin. Ya nantinya akan muncul sifat wajibnya Nabi yang mengikuti. Sifatnya wajibnya Nabi juga mengikuti. Kalau namanya Jibril itu sebagai thamma amin, amanah, maka Nabi pun sifat wajibnya adalah amanah. Dan sifat wajibnya Nabi juga mubalik, tabligh, menyampaikan, tidak pernah menyembunyikan. Kalau malaikat itu dzumiratin, punya kecerdasan, maka jenenge Nabi ku ya fatona. Lek ono nabi goblok ya aduh gak karu-karuan dah. Kalau ada nabi bodoh ku ya ora mungkin to. Tuh ono nabi bodoh. Lah guyonanku, kenapa sih nabi itu harus laki-laki, Pak? Ada tahu jawabannya? Nabi itu kenapa harus laki-laki toh, Pak? Kenapa, Bu? Aduh repot nanti kalau nabinya perempuan. Wis sembolah, jadi nggak tahu sendiri ya. Oke, baik. Itu diantara karakter atau sifat-sifatnya Jibril alaihissalam. Ini tak singkat-singkat. Yang ketiga, ini berkenan tadi yang sudah kita sampaikan. Hufatil jannatu bil makarihi wa hufatin naru bisyahawati. Nah, itu. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak enak-enak. Makari itu kan sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci. Sementara yang namanya neraka itu diliputi dengan asyahawat. Maka nanti jenengan akan dengar istilah fitnah syubhat, fitnah asyahawat. Pokoknya kalau berhubungan dengan asyahawat, ini beda dengan syubhat ya. Kacek titik perbedaannya, hurufnya, tapi maknanya beda. Asyahawat itu cenderung kepada hal-hal yang mengenakkan, melalaikan, wis enak wis. Tapi padahal kalau kita melakukan yang tidak enak-enak itu lebih mahal ya, Pak. Lebih mahal ya. Kate mabuk itu butuh duit. Mahal itu. Kate zina pun juga mahal, Pak. Lepas gak resah ngono bingung golek villa, golek hotel, bayar ya. Tapi sebenarnya yang masuk surga itu murah sebenarnya. Tapi nanti ghaliyatun, mahal untuk mencapainya itu. Wis ngono ya, berarti tadi sudah saya bilang, kalau umpamanya pengen masuk surga, lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ngaji ora penak, tangi subuh ora penak, tahajud ora penak, sedekah apalagi pas butuh ora enak. Ya, gitu ya. Jadi macam-macam ora enak, wis ora enak.
Dan kalau panjenengan pengen masuk ke dalam neraka, wis monggo, silakan sing penak-penak iku lakonono, sing asik-asik, sing enak-enak lakonono. Ya, tapi ya memang itu ya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah termasuk dari jam'ul jawami. Kalau dalam bahasa kita itu jam'ul jawami. Jam'ul jawami itu kalimat yang singkat, yang padat, tapi dia ini mempunyai makna yang begitu luas. Kanjeng Nabi itu suka bicara-bicara yang singkat tapi mempunyai makna yang begitu luar biasa. Termasuk Nabi itu kalau berdoa juga begitu. Nah, ada muncul pertanyaan sekarang. Kenapa sih kok surga itu diliputi dari hal-hal yang tidak enak-enak, dan kenapa sih neraka itu diliputi oleh hal yang enak-enak? Itu karena posisinya adalah ikhtibarun lil ibadi wa ibtila'an lahum. Yatabayyanu lahum as-sadiqu minal kadhibi wal mu'minu mimman yud'a bil iman. Saya rinci satu-satu. Ketika memang surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak enak dan neraka diliputi yang enak-enak, itu di dalam rangka untuk menguji. Ikhtibaron itu ujian, wa ibtilaan ya ujian. Ibtilaan itu juga kita sebut dengan ujian. Lah kok enak kate untuk bidadari kok enak-enakan. Ibaratnya di sini untuk apa? Yatabayyana lahum as-sadiqu minal kadhibi. Untuk mengetahui mana yang benar imannya dan mana yang tidak benar imannya. Nah, jadi untuk bisa masuk surga itu harus diuji dulu, Pak. Iki tenanan nah. Ya nuwun sewu, di dunia ini saja jenengan kate munggah kelas ya ono ujiane kok. Betul ya, Pak ya? Mau dari kelas 1 naik ke kelas 2 saja harus ada ujian. Apatah lagi untuk kuliahan, perguruan tinggi pasti ada tesnya. Pasti ada tesnya. Sama kalau panjenengan itu pengen mlebu surga ya diuji dhisik, tenanan nah. Karena apa? Surga itu untuk orang-orang yang beriman. Terus apalagi wal mu'minu mimman yud'a bil iman, untuk membedakan supaya jelas orang yang iman tenanan atau hanya ngaku-ngaku iman. Soleh tenanan opo ngaku-ngaku soleh. Untuk menguji itu sebenarnya. Itu alasannya kenapa surga begitu, neraka begitu. Diuji tenanan. Wong jenengan kate duwe SIM leren diuji ngetes munyer-munyer. Kadang sing nguji kadang ya ora iso padha ae. Leren munyer-munyer ngene itu SIM itu. Lah kalau surga ya ora iso ngono, ya kudu bener-bener diuji. Untuk apa lagi? Wa ta'i'a minal 'asi. Untuk supaya jelas mana yang taat, mana yang maksiat. Hatta ya'lamallahu tabaraka wa ta'ala ya ilman yuhasabu ibadahu alaih. Gampangane untuk diuji supaya ngerti di sing iman, di sing tidak, di sing maksiat, di sing soleh, di sing pantes, di sing tidak pantes. Itu. Makanya sejak awal saya sudah mengatakan merasa pantas masuk surga itu piye. Coba lihat umpamanya di Al-Ankabut ayat 2 di sini. Nah, jenengan pasti hafal toh ini. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan, dijarno, dibiarkan ayatulu amanna, ketika mereka itu mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka itu tidak diuji. Kalau kita sudah berani mengatakan saya beriman, berarti harus siap-siap untuk diuji. Ujian itu ada berapa sih, Pak?
ujiane Gusti Allah iku ana pira? Berapa? 3. Ada lagi? 2. Ada lagi? Lo lali berarti. Sing nyatet lali apa mana sih enggak? Nyatet. Ujiane Gusti Allah itu ada 4. Ujian Allah berupa perintah, ujiannya Allah berupa larangan, ujiannya Allah berupa musibah-musibah atau takdir-takdir, karena memang ada takdir yang khairihi wa syarihi. Dan yang keempat, ujian berupa serangan musuh-musuh Allah, kebencian musuh-musuh Allah, makarnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud itu siapa, Bu? Ashabul Ukhdud ini mereka-mereka yang namanya saja Ukhdud. Ukhdud itu parit. Parit yang begitu panjang, lebar, diberi api. Itu sebenarnya kisahnya cukup panjang. Nanti kapan-kapan kita akan ketemu itu. Itu orang-orang yang tidak mau beriman, tidak mau keluar dari agamanya, akan dilemparkan ke parit itu. Dan sebelumnya mereka itu kata Rasul digergaji kepalanya, dibelah jadi 2 kalau dia tidak mau beriman. Iya, kalau zaman sekarang pakai geraji mesin, seret langsung del. Kalau pada zaman itu ujian yang mana berarti? Nomor 4. Kita ini kadang-kala sholat yang melaku, mabuk ya ora, zina ya ora, kan begitu. Dikai musibah sabar, tapi begitu dihadapkan tentang orang-orang yang makar terhadap Islam, gak wani jihad belas. Betul ya. Loh, Islam memang kan harus dibela memang kan ya. Banyak orang sholat, banyak orang jamaah, banyak sabar, tapi dijak ayo dakwah, ayo berjuang, ayo nguri-nguri agama ini, gak gelem. Emangnya yang namanya Islam itu hanya di masjid saja? Emangnya yang namanya Islam itu sholat tok? Emangnya namanya sholat itu cuma dikiran tok? Masih ada ujian-ujian yang lain. Ada ujian-ujian yang lain. Makanya ketika ada di suatu amal usaha, itu dia ngajar di situ. Kemudian diajak ngaji, diajak menghidupkan ranting dan cabang. Dia ngomong, loh kan saya di sini ini kan cuma bekerja. Kata mulai model ini gitu, ya Bapak. Loh saya ini di sini cuma bekerja. Loh lah aneh lah wong iki. Gelem kerjane oleh bayarane dari amal usaha, tapi diajak untuk nguri-nguri organisasi yang menaungi, gak mau. Itulah sejak awal Yai Ahmad Dahlan sudah ngiling-ngiling, hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Lek konsepnya cuma hanya sekedar mencari hidup di Muhammadiyah yang model ngono. Wah, habis Pak. Clear ya? Jadi ada 4 Bu ujian itu, perintah, larangan, musibah, dan bagaimana konsep kita itu ketika menerima makar-makar dari musuh-musuh Allah. Kan yo repot, ketika sunnahnya Nabi diide-ide, tenang-tenang saja. Ketika Islam dihina-hina, tenang-tenang saja. Tapi begitu organisasinya dihina, muring-muring gak karu-karuan. Emangnya lebih mulia organisasi daripada Nabi? Ketika Nabi Muhammad digambar karikatur yang sedemikian rupa, tenang-tenang saja. Tapi begitu kiainya yang dihina, muring-muring ngejak perang. Loh, emangnya kiai sama Nabi Muhammad lebih mulia kiainya? Lah itu ujiannya sampai ke sana nanti 4 poin itu. Maka di sini dikatakan, apakah manusia mereka mengira mereka dibiarkan begitu saja? Ya, ketika mereka mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak diuji. Harus diuji. Diuji apa? Contohnya perintah, dikongkon ngaji.
Waduh kongkon ngaji gak sukses kok, mau ujian yang lain. Itu jadi macam-macam ujian itu para jamaah dimuliakan oleh Allah. Makanya saya bolak-balik mengatakan, emangnya orang kalau setiap hari pakai sarung sudah dikatakan takwa? Durung. Emangnya orang itu kalau sudah pakai jenggot dawa berarti dia soleh? Durung tentu. Emangnya orang kalau setiap hari pakai sorban, gawedi bunter itu berarti dia pasti masuk surga? Durung tentu. Tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Pak, kalau panjenengan pengen melihat orang yang beriman, jangan melihat di masjid. Nah, bingung jenengan ya. Kalau jangan pengen melihat orang yang beriman, bertakwa, jangan hanya melihat di masjid. Wong yang mlebu masjid itu mesti ya ketoke wapi. Wah, sujud macam-macam. Lihatlah mereka itu akhlaknya tenanan, imannya tenanan kalau sudah di luar masjid. Lihat tingkah laku mereka di masyarakat. Lihat tingkah laku mereka ketika bisnis. Lihat tingkah laku mereka ketika di anggota DPR dan macam-macam. Akan kelihatan iman atau munafik. Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Kate dadi ngekei karpet. Begitu gak dadi karpetnya dijaluk. Susah lah modelnya. Lah iya, saya itu seringkali guyoni konco-konco, sampeyan digawe ban serep kok gelem. Masa Muhammadiyah digawe ban serep kok gelem. Wes sembuh lah. Maka konteksnya di sini walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka sungguh-sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Berarti nanti kalau jenengan itu sudah pasti iki wong bener, iki wong soleh, iki wong beriman, baru bisa masuk surga. Tapi lek si abu-abu piye, Pak? Lek si remeng-remeng terus piye? Ora iso. Namanya surga sama neraka itu ya putih karo ireng, wis iku tok wis. Ireng. Putihnya apa? Tauhid. Registrasinya harus ada. Enggak oleh musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini lagi-lagi di ayat yang lain. Am hasibtum an tadkhulu al jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa la ya'lamus sabirin. Apakah kalian itu beranggapan bisa masuk surga? Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Padahal Allah belum mengetahui siapa orang-orang yang mau berjihad di antara kalian. Dan mengetahui siapa orang-orang yang sabar. Loh di sini loh. Kaitannya kan tadi sudah saya bilang ujian itu ada 4. Di situ ada kalimat walamma ya'lamillah di sini yang biru ini. Nah, jenengan amati. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu. Jahadu itu apa, Bu? Berjihad, berjuang. Berarti lek kepingin mlebu surga kudu ada berjuang. Maka posisinya ada dalam ayat Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi. Ya, kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi, maukah kalian itu aku tunjukkan kepada kalian tijarah, perdagangan, bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu? Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian kalian berjihad, berjuang untuk apa? Perjuangan agama Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Makanya Nabi pernah ngomong dalam riwayat Muslim itu. Ya, apa kata Nabi? Man mata walam yarzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala su'batin minan nifaq. Barang siapa yang dia mati dan dia itu tidak pernah berjuang. Yaghzu itu kan perang sebenarnya konteksnya ya.
Barang siapa ada orang yang mati walam yaghzu, dan dia itu tidak pernah berjuang, walam yuhaddis bihi nafsahu, tidak pernah terbersit sedikit pun di dalam hatinya untuk berjuang membela agama Allah, mata ala subatin minan nifaq, maka dia nanti mati dengan membawa cabang-cabang kemunafikan. Itu berarti ujian yang keberapa tadi? Keempat. Saya khawatir hajinya dianggap munafik, saya khawatir sholatnya dianggap munafik, saya khawatir baca Qurannya dianggap munafik. Kenapa? Tidak ada greget di dalam dirinya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayo wis, kita harus nguri-nguri tenanan, harus bersungguh-sungguh tenanan berjuang melalui perahu. Nah, perahu besar kita ini ojo dibolongi perahu itu mau. Lek iso malah ditutup supaya gak sampai guling. Dan jangan mencari keuntungan tok di perahu besar itu, sehingga akhirnya malah perahu itu jadi tidak karu-karuan. Lihat ya Pak, lek ana ular-ular kena penak dikapakno Pak. Ada seorang politikus yang kemarin viral main domino itu ya. Jarene wong Muhammadiyah ya, aku izin kan. Yes, kok melayu politik ya, babak sekali-kali. Ya, menjadi warga kita yang masuk ke ranah sana itu harus kadang ya kudu dijejeri dia. Wis terakhir baru kita diskusi. Al jannatu sil'atullahi. Surga itu barang dagangane Gusti Allah. Wa sil'atullahi ghaliyatun, dan barang dagangane Gusti Allah itu ghaliyatun, mahal. Jadi ya enggak mau toh Allah itu memberikan cuma-cuma yo mohta. Ya Allah itu harus menguji kira-kira layak atau tak kei surga, ibarat itu ngono lho. Lah kok penak men gak tau salat marang ujug-ujug surga. Mek ngandalno selawatan tok wae. Maca kuluhu ping 3 jarine wis katam Qur'ane. Lho, akhirnya gak maca Qur'an meneh. Lho lah kok penak men ngaji model-model ngono tok. Selawat ping 1 sedina, selawat ping 1000 sedina. Dapat syafaat Ustaz, tapi gak tahu sholat, ya podo aja model ngono. Ndak lah, kita ndak ngaji model-model begitu ya Pak. Ya, kita sholawatnya yang tenanan, betul-betul duduk khusyuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Orang gak cingkrak-cingkrak model ngono itu. Baik, jadi disinilah konteksnya kemudian fa amma man tagha wa atal hayatad dunya fa inal jahima hiyal ma'wa. Sapa wonge sing tagha, barang siapa yang menyimpang, barang siapa yang durhaka, dan dia lebih mendulukan kehidupan dunia, maka neraka jahim itu tempatnya. Dan terus wa amma man khafa maqama rabbi, dan barang siapa yang takut, khafa takut, berkenaan dengan kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsanil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Larang surga itu saja nih. Larang. Nah, Nabi mengatakan di sini, wis sebagai penutup baru diskusi ya. Tidak ada jalan sehat ya hari ini. Wis entek kan? Wis entek. Man khafa, barang siapa yang dia itu takut, wedi, maka adlaja itu dia akan melakukan perjalanan malam hari untuk menghindari apa tadi? Hal-hal yang ditakuti. Perginya sembunyi-sembunyi itu namanya adlaja. Berarti susah loh malam hari pergi sendiri-sendiri. Kalau pada masa Rasul dulu kayak begitu. Waman adlaja, dan barang siapa yang dia itu bepergian di malam hari rahasia dan berhati-hati, balagha al-manji, dia akan nyampe pada tempatnya. Jenengan lek kepengin mlebu surga ya kudu hati-hati. Sing eling lan waspada. Iku dudu omongane Semar itu dudu. Ya, dudu omongane Semar itu. Jadi kudu sing eling lan
waspada. Ala, ingat kata Nabi, inna sil'atallahi ghaliyatun, sesungguhnya perdagangannya Allah, barang dagangannya Allah itu mahal. Ala, sampai Nabi ngomong 2 kali. Iling, sesungguhnya perdagangannya Gusti Allah itu mahal. Nah, di antaranya jenengan ya 5 hal itu syaratnya di antaranya. Antasyhada alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau abdu wa rasuluh, wa tusalli al-khamsa wa tasumu ramadan wa tu'ati zakata wa taqujal baita wa tujahidu fi sabilillah. Ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang berbaiat. Siapa yang berbaiat di sini? Al-Khasasiyah As-Sadusi namanya. Dia berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu rukun Islam ditambah 1, apa? Jihad. Berarti memang jihad itu menjadi kuncinya juga. Jenengan selama ini sudah berjuang untuk Islam sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Eling, sekali lagi saya ulang, bahwa tidak hanya di masjid, tidak hanya memegang tasbih, tidak hanya memegang Al-Quran, tapi Allah ingin bukti aplikatifnya di masyarakat. Maka lihat orang itu iman, lihat orang itu takwa, lihat orang itu soleh, bagaimana aplikasinya, perilakunya di kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Maka mohon maaf, jangan jadi Ubay bin Salul. Ubay bin Salul itu yang melok poso. Ubay bin Salul itu juga ikut jamaah. Ketok wis Ubay bin Salul sujud, maca Quran, ketok wapi. Tapi dia dikenal sebagai tokoh munafik. Mudah-mudahan kita itu tidak hanya soleh dari sisi pakaiannya saja. Maka Nabi bilang, iyyakum wa khusyu'an nifaqi. Takutlah kalian kepada khusyuknya orang-orang munafik. Khusyuknya orang munafik itu, Pak. Takutlah kamu, kata Nabi, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kalian itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Ketok ngono, waduh, Masya Allah. Wis ngono, ada yang perlu disampaikan, yang menambahkan, monggo silakan. Nggih, monggo, Pak. Alhamdulillah baru kali ini saya mendengar. Yang lainnya juga mungkin sudah. Kenapa kok hanya nama malaikat Jibril yang tidak boleh dipakai, padahal ada ribuan, ada semua banyak yang pakai. Kenapa kok itu kok nggak boleh? Padahal ada teman saya namanya Jibril. Ya sebenarnya tidak hanya Jibril saja, Pak. Tapi nama-nama malaikat tolong gak usah dipakai nama. Tidak hanya malaikat Jibril saja, tapi yang lain-lain. Rasulullah itu sudah memberi gambaran afdalul asma'i. Afdalul asma'ina, afdalnya nama yang paling afdal itu adalah Abdullah, Abdurrahman. Nama yang ada penisbatannya kepada penghambaan kepada Allah, itulah nama-nama yang terbaik. Jadi nggak usah pakai nama malaikat itu, entah Jibril, entah Mikail, entah Munkar Nakir. Engko anake dijenengno sapa jeneng anakmu? Munkar. Waduh, iki susah ya. Anake dijeneng menanya di kuburan. Itu jangan Pak. Ya, gitu loh Pak. Sudahlah, ada nama yang lain yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Ada yang lain nambahkan? Kalau berarti tidak kepingin mari. Tidak ada ya? Masya Allah. Wis, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan apa yang sudah kita kaji hari ini dan sampaikan kepada yang lain. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga keluarga kita itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solihah,
dan kita doakan pemimpin-pemimpin kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur kimah lipah lojinawi toto tentrem kerto raharjo. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.